Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di sini Arun RZ, dan untuk video kali ini kita akan bahas mengenai tutorial atau tips bagaimana cara kita melewati pemukiman padat penduduk atau jalan sempit yang dimana banyak orang, dan di situ kita juga mesti pakai cara yang pas karena takutnya nanti mesinnya bisa mati, tiba-tiba bisa mati gitu kalau jalan sempit gitu, atau misalkan kalian ketemu orang atau anak kecil tiba-tiba nyebrang, itu bahaya. Nah, caranya sebenarnya yang pertama itu sebelum kita bahas secara teknikal kan harus cek satu, yaitu mengenai ban motor sama mengenai kondisi motornya, rem juga. Jadi kalau ban motor kalian usahakan jangan sampai kempes, cek terus secara berkala, paling nggak 3 hari sekali kalian mesti cek. Kalau secara 3 hari sekali itu tekanan bannya tuh turunnya cuma 1 atau 2, jadi masih aman itu tekanan bannya. Kalau misalkan dalam 2-3 hari udah turunnya 5-10, kalian mesti cek, takutnya ada bocor halus atau enggak ada mungkin peleknya atau gimana, tapi buat jaga-jaga lah ya. Nah itu pokoknya cek juga rem jangan sampai habis. Gua ada tutorial juga atau ada tips juga gimana cara ngecek remnya. Sekarang kita bahas teknikalnya. Untuk jalan sempit atau banyak pemukiman sebenarnya memang kita butuh yang namanya satu keseimbangan. Keseimbangan itu perlu banget. Karena apa? Karena ketika kita ketika kita melewati jalan yang sempit, banyak orang dan banyak polisi tidur, kalian butuh keseimbangan. Tujuannya biar apa? Tujuannya jangan sampai nanti kalian pas ngelewatin jalan sempit itu motor kalian kehilangan keseimbangan terus oleng, malah niban orang atau hal-hal yang lain. Karena biasanya orang-orang kalau lewatin jalan sempit itu kan pasti banyak namanya ketemu orang, ketemu motor, anak kecil gitu. Jadi benar-benar harus seimbang. Keseimbangan motor tuh perlu banget gitu. Tadi gue udah sempat bahas juga gimana caranya kita cek motor kita seimbang apa enggak di video sebelumnya. Nah untuk yang video ini keseimbangan dari kita pribadi, bukan dari motornya gitu. Sebenarnya cara nyimbangnya tuh ya kalian sebenarnya ini benar-benar butuh feeling sih, karena kalaupun dibikin tutorial pun agak susah gue jelasinnya, karena namanya keseimbangan tuh kalian mesti benar-benar tahu motor kalau misalkan ambil ke kiri dikit kalian mesti gimana, kalau misalkan ngerem oleng kemana kalian mesti ngapain gitu. Secara teknikali pas motor ambil ke kiri kalian mesti bodinya itu ke kanan gitu. Jadi buat menyimbangkan, ketika motor ke kiri kalian badannya beratin ke kanan, badannya miring ke kanan atau sebaliknya gitu. Jadi buat kalian mesti paham juga cara itu tersebut. Nah yang kedua adalah selain masalah keseimbangan, kalian mesti pelajari juga namanya teknik setengah kopling juga. Karena kalau nama jalan sempit itu biasanya macet banyak trafik, jadi kalian butuh teknik seperti itu, setengah kopling. Gua ada caranya, videonya mengenai teknik setengah kopling itu seperti apa. Nah gue mesti cari namanya polisi tidur di sini. Nah sebagai contoh, ini gue belokan di jalan sempit ini, gue pakai teknik setengah kopling. Jadi gue tahan gas sambil koplingnya ditahan, terus ketika udah bisa jalan gue lepas koplingnya pelan-pelan sambil disesuaikan sama gasnya gitu. Tujuannya biar apa? Tujuannya tuh ketika kalian motornya posisi jalan pelan, kalian masih bisa menyimbangkan dengan cara setengah kopling itu. Karena biasanya orang kalau nggak bisa seimbang, kakinya sering turun, nah itu mengurangi keseimbangan dan kontrol kita atas motor. Nah ini sekarang ada polisi tidur. Caranya sebenarnya kalian, ini terlalu kecil polisi tidur. Caranya kalian dari gear berapapun kalian turunkan ke gear 2 atau 1, tergantung beban kalian. Kalau beban kalian itu cukup berat, polisi tidurnya juga tinggi, kalian mesti pindahin ke gear 1. Tujuannya biar nanti pas ketika lewat polisi tidur kalian punya cukup power untuk menggerakkan motor itu tersebut, biar motornya bisa maju lagi gitu. Oke. Cara sebenarnya ada 2 dari melewati polisi tidur ya. Yang pertama kalian bisa pakai tahan di gear 2 atau pakai gear 1. Waduh, ini ada motor. Nah, kalau yang di gear 2, gue masih nyari polisi tidur di mana nih? Untuk yang namanya polisi tidur, di depan ada polisi tidur cukup tinggi. Kalau sekarang berada di gear 2, caranya adalah kalian bisa penurin gas, rem depan belakang, terus pencet kopling, gak usah tarik ke gear 1, gear 2. Pas kalian udah mau jalan, itu kalian gas sambil koplingnya dilepas perlahan, jadi nggak langsung dilepas sentak gitu. Main setengah kopling di situ. Kalau yang kedua kalian pakai gear 1.
nurunin gas, rem, kopling, gear 1. Nah, teknik pas satu ngelakuin si prosedurnya adalah kalian ketika ban depan dan ban belakang sudah lewat, kalian baru lepas kopling dan gas. Jadi ketika pas lewat ban pertama, pas mau lewat namanya posisi tidur, ini ada satu lagi gue coba praktekin. Sekarang gear 2, penurunin gas, sesuaikan. Kalian bisa pakai sedikit light braking di sini. Ngerem itu pas udah mau deket sama namanya poldur. Udah lewat satu ban, pas lewat 2 ban kalian bisa pindah ke gear 1, lalu kalian gas di situ. Jadi pas ban belakang itu ngelewatin si poldur, kalian bisa ganti gigi sambil digas lagi. Itu tekniknya. Karena kadang orang suka kalau lagi lewat posisi tidur ya, kadang tuh dia ada telat, entah telat turunin gear atau telat ngegas atau koplingnya itu nggak pas ngelepas atau mencetnya, makanya kadang mesinnya suka mati gitu. Terutama buat kalian yang bawa beban berat, bawa boncengan, bawa barang, itu benar-benar masih pakai gear namanya gear 1. Jadi dikendorin gas, diturunin giginya, lalu kalian main di gear 1. Ini ada polder lagi. Kendorin gas, rem, pindah kopling, turunin ke gear 1. Pas ban belakang udah lewat, baru kalian gas, lepas kopling sambil dimasukin ke gear 2 kalau gasnya udah cukup gitu. Sini berhubung karena PSBB, jadi gua nggak bisa ngambil jalan atau gang yang lebih sempit lagi karena agak susah jujur. Mencari gang yang sempit itu rata-rata ditutup karena PSBB. Kalau di perempatan kayak tadi itu kalian mesti rem dulu sebelum perempatan, tengah kanan kiri, cek kondisi sekitar. Kalau kalian merasa perempatan itu aman, kalian bisa lewat. Kalau enggak, kalian mendingan berhenti, turun kaki, lalu pindah ke gear rendah. Atau kalian bisa rem sambil setengah kopling, sambil kalian seimbangkan badan. Itu kalau kalian mau kakinya itu masih tetap di footstep. Kalau belokan ya sebenarnya sama, di jalan sempit itu belokan sebenarnya teknisnya sama. Cuman kalian caranya seperti ini. Gua turunin ke gear 1 karena ini udah pelan banget. Tinggal kalian belokin stangnya. Gasnya ditahan di RPM tertentu ya. Gue biasa main di 3000 atau 4000 karena kalau gang itu nggak mungkin bisa cepet-cepet. Lalu kalian pindah ke gear 2 gitu. Nah, gue turunin gear, lewat ban kedua lewat, baru kalian gas sama lepas kopling perlahan. Atau kalian mau netralin juga bisa, netralin, jadi tinggal kalian sesuaikan rem. Ban pertama lewat, ban kedua lewat, gear 1, pencet kopling, gas. Jadi gitu caranya. 1, 2, gas, lepas kopling pelan-pelan gitu. Jadi lepas koplingnya juga jangan ngaget, karena kalau ngaget itu pasti bakal kemungkinan besar mati mesinnya. Kalian bakal kagok, ya kan? Nurunin gas lagi. 1, 2, gas, lepas kopling pelan-pelan. Jadi lepas koplingnya itu sambil ada stang koplingnya ya, tadi gue bilang gitu. Oke teman-teman, itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang masih bingung mau tanya, bisa share di video ini. Dan kita ketemu lagi di next video berikutnya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kalau ada yang mau kasih saran atau ide kita mau bahas apa lagi di next video berikutnya, boleh komen aja di bawah. Dan kita ketemu di next video berikutnya teman-teman. See you next time. Have a nice day. Keep your distance ya with others. Okay, and stay safe. Bye.